nama sekolahan kami, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 18 Samarinda. Sebelum memasuki kelas, siswa terlebih dahulu mengisi buku absensi. Suasana belajar yang hening, jauh dari keramaian, membuat kami bisa lebih fokus belajar. Selain ruang belajar, di sekolahan ini juga tersedia ruang belajar komputer. Para siswa bisa lebih mengetahui perkembangan dunia teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Syed Ada Arwan. Saya peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua Universitas Mula Warman tahun 2022. Hari ini saya akan menyusun cerita baik. Cerita baik di sini saya menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan guru pamong yang telah membimbing saya selama saya menyusun laporan best practice ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Sugeng MPD dan Ibu Ririn SPD sebagai guru pamong saya. Adapun best practice ini saya susun berdasarkan hasil kegiatan PPL 2 yang diselenggarakan di SMK Negeri 18 Samarinda, Jalan Karya Bakti, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktek ini penting untuk dibagikan adalah apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktek ini. Yang pertama, peserta didik sulit memahami materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran konvensional rentan membuat peserta didik bosan dan merasa kurang bersemangat, sehingga dampaknya peserta didik akan melakukan kegiatan lain di luar konteks pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi komunikasi atau TIK yang belum tepat guna dalam proses pembelajaran juga menjadi penyebab minat belajar peserta didik masih kurang. Mengapa praktek ini perlu untuk dibagikan? Praktek ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang besar dalam proses pembelajaran. Di antaranya, yang pertama, praktek pembelajaran ini lebih memotivasi saya untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif di dalam kelas. Yang kedua, praktek pembelajaran ini juga memotivasi guru yang lain untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dan yang terakhir, dengan menerapkan model dan metode pembelajaran inovatif,
khususnya PBL, peserta didik lebih antusias dan lebih termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Peran dan tanggung jawab yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang menarik dan inovatif. Yang kedua, merancang RPP, bahan ajar, LKPD, media, dan alat evaluasi dengan baik. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada peserta didik agar bersemangat dalam belajar. Yang terakhir, membimbing dan mengorganisasikan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Ada beberapa tantangan-tantangan yang saya hadapi. Yang pertama, yaitu guru melaksanakan pembelajaran yang berpusat hanya pada peserta didik. Yang kedua, guru harus menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, guru menggunakan media pembelajaran yang menarik minat peserta didik agar aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, penguasaan teknologi untuk menunjang pembelajaran dan memilih perangkat pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kelima, pembelajaran yang dilakukan oleh guru masih terkesan monoton dan tidak memperhatikan karakteristik peserta didik. Yang keenam, guru belum merancang dan menerapkan model dan strategi pembelajaran interaktif, inovatif, dan kreatif dalam pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik. Yang ketujuh, guru belum memfasilitasi peserta didik dengan LKPD dan LTPD yang berisi latihan soal terstruktur untuk melatih kemampuan literasi dan numerasi peserta didik. Yang kedelapan, guru belum melakukan refleksi bersama peserta didik pada saat akhir pembelajaran agar memperkuat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang terlibat dalam praktek ini, saya mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Kepala Sekolah dan Wakakurikulum yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan praktek di SMK Negeri 18 Samarinda. Yang kedua, teman-teman sejawat di PPG yang telah membantu dari tenaga dan alat-alat yang mendukung sehingga terlaksananya praktek ini. Yang ketiga, perwakilan peserta didik dari kelas 12 OTKP yang telah membantu pada saat proses perekaman. Yang keempat, peserta didik dari kelas 12 otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang menjadi objek pada praktek ini. Yang kelima, saya berterima kasih kepada dosen dan guru Pamong, dalam hal ini Pak Sugeng dan Bu Ririn sebagai pembimbing dalam perencanaan, mengevaluasi, dan pemberi feedback praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Yang keenam, teman sejawat sebagai perekam video dalam praktek pembelajaran ini, khususnya kepada teman-teman yang sedang merekam saya pada saat ini. Langkah-langkah apa yang saya lakukan untuk menghadapi beberapa tantangan yang sudah tadi saya sebutkan? Ada beberapa langkah-langkah untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, guru perlu memberikan motivasi saat memulai pembelajaran kepada peserta didik untuk lebih fokus pada saat belajar. Yang kedua, guru perlu memberikan persepsi positif sebelum memulai pelajaran agar peserta didik termotivasi dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, guru perlu memberikan informasi terkait relevansi atau kegunaan setiap sub pokok pembahasan pada pelajaran matematika dengan contoh-contoh konkret atau nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, guru mulai kreatif memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar, khususnya di sekitar peserta didik, sehingga peserta didik mampu menangkap pembelajaran secara baik. Yang kelima, guru perlu merancang dan menerapkan model dan strategi pembelajaran interaktif, inovatif, dan kreatif dalam pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik. Yang keenam, guru perlu memfasilitasi peserta didik dengan LKPD dan LTPD yang berisi latihan soal terstruktur untuk melatih kemampuan literasi dan numerasi peserta didik pada soal-soal peluang.
Yang terakhir, guru perlu melakukan refleksi bersama peserta didik pada saat akhir pembelajaran agar memperkuat dari hasil pelajaran yang telah dilaksanakan. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah saya sebutkan tadi ada beberapa hal. Di sini saya menuliskan ada 4. Yang pertama, melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dan peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran, terutama dalam pengambilan video pembelajaran. Yang kedua, membuat perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, LKPD, LTPD, instrumen penilaian, dan media pembelajaran seperti PowerPoint atau PPT. Yang ketiga, memaksimalkan peran aktif peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas. Dan yang terakhir, mendorong dan memotivasi peserta didik agar tetap terus bersemangat di dalam belajar. Proses yang saya lakukan dalam pembelajaran ini saya bagi menjadi 2, yaitu pra-pelaksanaan dan yang kedua pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap pra-pelaksanaan saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mempelajari dan merancang skenario pembelajaran yang akan saya implementasikan di dalam kelas. Yang kedua, mempelajari kembali perangkat pembelajaran yang telah saya buat. Yang ketiga, melakukan komunikasi dengan pihak sekolah, dalam hal ini peserta didik, sehingga saya bisa mengkondisikan kelas yang akan saya gunakan. Yang keempat, mempersiapkan dan memastikan ketersediaan media pendukung yang telah saya siapkan yang akan saya gunakan di dalam praktek pembelajaran yang saya akan laksanakan. Pada tahap berikutnya atau tahap selanjutnya ada tahap pelaksanaan pembelajaran. Saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama pendahuluan, kedua kegiatan inti, dan yang terakhir kegiatan penutup. Pada tahap pendahuluan saya melakukan orientasi, persepsi dan motivasi kepada peserta didik. Pada saat saya masuk ke dalam kegiatan inti, saya melakukan model problem based learning dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik dalam 7 kelompok. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya di mana kelompok memaju di depan kelas dan sehingga kelompok-kelompok yang lain akan memberikan tanggapan. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang telah terjadi di dalam kelas. Yang ketiga atau yang terakhir ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru beserta peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari. Yang kedua, melaksanakan evaluasi berupa lembar tugas peserta didik atau LTPD. Yang ketiga, guru dan peserta didik melakukan refleksi pembelajaran. Yang keempat, penyampaian tindak lanjut berupa tugas mandiri pada materi yang telah dilakukan sebelumnya. Dan yang terakhir, guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam dan doa. Yang terlibat dalam proses ini, saya menulis ada 6. Yang pertama, peserta didik yang berperan sebagai objek pembelajaran. Yang kedua, pendidik, yaitu saya sendiri sebagai pelaksana praktek. Yang ketiga, kepala sekolah yang berperan memberikan izin dalam pelaksanaan praktek ini. Yang keempat, kameramen yang terdiri dari teman sejawat dan perwakilan peserta didik. Yang kelima, dosen dan guru pembimbing. Yang keenam atau yang terakhir adalah rekan guru yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam pelaksanaan praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sumber daya yang diperlukan pada saat saya melaksanakan pembelajaran ini yaitu ada 2. Yang pertama, pemahaman atau kompetensi guru dalam membuat rencana pembelajaran serta kreativitas guru dalam merancang proses pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Yang kedua atau yang terakhir yaitu peralatan yang mendukung, diantaranya laptop, HP atau Android, kamera dan tripod, mic, LCD, internet, papan tulis, spidol, dadu, kertas karton, dan kartu bridge. Oke, untuk selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran yang telah saya laksanakan di dalam kelas berikut ini. Beri salam.
Selamat pagi, menjelang siang, ya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum kita masuk pelajaran, Bapak mau cek kehadiran dulu. Tapi Bapak Idun itu Bapak lihat ini hadir semua ya. Oke, puji Tuhan kalau kita hadir semua berarti kita sehat semua hari ini ya. Doakan Bapak juga semoga Bapak sehat selalu ya, anak-anak ya. Nah, ada yang bisa bacakan apa judulnya di atas? Sebelum kita masuk di pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuannya apa. Sama seperti kalau kita mau menuju ke suatu tempat, kita harus tahu kan tujuannya apa. Saya mau ke pasar, tujuannya untuk membeli apa. Saya mau ke mall, tujuannya untuk apa. Saya mau ke rumah tante, tujuannya untuk apa. Sama seperti sekarang kita mau belajar, kita harus tahu tujuannya apa. Oke? Bapak mau mengingatkan lagi pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Yang pertama ada titik sampel. Ada yang ingat apa itu titik sampel? Ayo, Bapak mau ingat lagi. Titik sampel itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, silakan. Anggota dari ruang sampel. Ya, bagus. Singkat ya. Anggota Ya. dari Ruang sampel. Sampel. Selanjutnya, kalau ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ya. Lanjut. Peluang suatu kejadian. Siapa yang bisa? Perbandingan titik simpel. Titik Sampel. sampel. Oke, bagus. Selanjutnya, frekuensi harapan yang terakhir. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Iya, kejadian yang harapkan ya. Oke. Jadi itu yang penting sebelum kita masuk ke materi ini. Ada 4 yang harus kalian sudah pahami. Itu pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari ya. Nah, pertemuan hari ini kita akan mempelajari kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Peluang kejadian majemuk merupakan peluang dengan 2 kejadian yang terjadi. Dengan kata lain, bisa dilihat di slide, dapat diartikan beberapa kejadian dapat dikombinasikan untuk menghasilkan suatu kejadian baru. Kejadian baru ini disebut kejadian majemuk. 2 notasi yang biasa digunakan untuk mengkombinasikan beberapa kejadian ini adalah irisan dan gabungan. Ini sudah pernah di SMP. Yang mana yang irisan, yang mana yang gabungan? Atas atau bawah? Irisan yang mana? Atas. Ini irisan yang bawah? Gabungan. Jadi ingat ya, kalau irisan dengan gabungan. Jadi ini yang akan sering kita bahas nanti. Sudah duduk per kelompok ya? Silakan dibalik mejanya dulu, dibalik meja. Oke, sekarang kembali ke Bapak ya. Bapak akan membagikan ini LKPD-nya. LKPD sekaligus bahan ajar ya. Nah, ini ada 2 orang kakak. Bapak yakin, Bapak jamin tidak semua kalian di sini sudah paham. Oh ini kartu as. Oh ini kartu wajib, ini kartu apa skop dan sebagainya. Belum tentu kalian hafalkan kan? Pasti banyak yang belum paham. Makanya Bapak harapkan kalian membawa dari rumah. Nah sekarang Bapak mau kalian atur dari kartu as sampai kartu king ya. Nah nanti Bapak ajari. Nanti Bapak lihatkan supaya kalian paham. Kalian harus tahu berapa ruang sampelnya, ya, dalam sampelnya ada berapa jumlah seluruhnya ya. Silakan. Nah, dari as ya, dari as. Itu yang paling atas kartu keriting, baru skop, baru hati, baru wajib. Ya. Silakan, bisa kan? Ya, diatur. Kalau bisa dari kiri ya, dari kiri ke kanan, betul. Silakan. Jadi kita langsung ke dunia nyata ya. Jadi kita langsung lihat kartunya kan? Oke?
Sudah, kelompok 1 paling cepat. Wah, kelompok 5 ya. 5 sudah. Bagus. Kelompok 5 sudah. Nah, jadi di sini ada adik kakak ya. Kakaknya tanya ke adiknya, Dik, kamu sudah pernah belajar peluang nggak? Nah, terus kata adiknya sudah, berarti kemungkinan adiknya ini sudah SMA ya. Nah, lanjut. Mereka mau mengambil satu kartu secara acak. Berapa? Apakah mungkin kartu tersebut bergambar sekaligus bernomor 8? Bergambar itu ada, ini bergambar ini. Mungkin nggak kartu 8 ini bergambar? Ayo, mungkin nggak kartu 8 ini bergambar? Kalau kartu Queen bergambar mungkin ya? Bergambar kan Queen kan? Kalau Jack bergambar nggak? Bergambar. Bapak tanya, kalau 8? Enggak. Jadi tidak mungkin. Paham nggak ya? Nah, sekarang Bapak tanya, total kartunya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Berapa? 50? Nah, berarti total kartunya Bapak tanya, peluang terambilnya kartu 8 keliling. Berarti 1 per 50? Bisa nggak ya untuk ini ya? Bisa ya, jadi langsung dibacakan, jangan dibongkar ya. Untuk kegiatan 1, contoh ini, kelompok 2, ada buka LKPD-nya kegiatan 1? Bisa di situ ya, boleh langsung dicoret nanti ya. Sekarang kita coba kelompok 1. Jangan sampai jatuh ya, coba. 1,2. Nah, kira-kira di mana? Tabel mana? Tabel mana yang diisi? Ya, serta 1,1. Kebetulan sama. Oke, bisa ya. Kelompok 2 coba. Gulingkan dalunya. 6,2. 6,2. Kira-kira 6,2 di mana? Tahu kan? Langsung diisi KPD-nya, langsung diisi. Kelompok 3 berapa? 4 dengan 5. 4 dengan 5. 4,5 di mana? Ayo sama diisi. 4,5 di mana? 4,5. Sudah? Sudah. Tadi kan di sini kelompok 1 1,2 di sini ya. Nah, isi 1,2. Habis itu kelompok 2 6,2. 6,2 di mana? 6,2 berarti di sini. Nah, ya bagus, betul. Terus kalian kelompok 3 berapa? 4,5. Sudah bagus. Sekarang kelompok 4 berapa? 2, nah 2,2 di mana? 2,2 di Nah, 2,5 ini bagus sudah diisi nih. Nah, kelompok 5 dilambungkan. Berapa dapatnya? 4,4 ya. Masukkan, ditulis di dalam. Ditulis di sini 4,4. 4,4. Sudah? Tenang ya. 1,6 di mana? Di mana? Oh, bintang. Tulis 1,6. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan, bisa ya kalian isi semua tabelnya ini? Bisa ya? Bisa ya? Sekarang isi masing-masing kelompok. Bisa ya? Nanti sambil Bapak keliling. Kalau sudah keluar jangan diisi lagi ya. 6,4 di mana? 6,4. 6,4. Buat kartu begini 1 sampai 20 ya. Di kertas kartunya. Jadi bagi-bagi tugas biar semuanya dapat peran ya kan? Jadi tidak ada yang pasti. Gak usah rapi, buat kartunya begini, kamu buat begini, tinggal tulis 1, buat lagi 2, 3 ya. Tidak perlu buat Jack, King sama Queen ya. Ini beda kartunya. Uno kan ada Jack, Queen dan King ya. Silakan dibuat. Ya, ini dapat. Habis itu, ini sudah bisa kelompok. Coba lihat, kelompok 4 sudah jadi. Tapi baru 1. Kalian mau buat begini, ini kan dia rata. Kalian mau buat unik, dia gini, boleh juga ya. Paham ya? Jadi nanti ditulis 1, 2, 3, sampai 20 nomor. Ditulis dulu, nanti baru kelompok 5 ya. Oke, kelompok 5 mau membacakan ini ya hasilnya. Ini kita baca peluang kejadian A ya. Kalau ini mana? Peluang kejadian di sini B ya, bukan A ya. Ini B. Oke, kita lihat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan kegiatan tugas 1. Diketahui NS sama dengan 35. Misalkan kejadian munculnya mata daru berjumlah 4. Maka hanya 1,3, 2,2 dan 3,1. Maka N-nya adalah 3. Jadi P jadi peluang A NA per NS sama dengan 3/36. Itu disederhanakan menjadi 1/12. Lanjut. Misalkan B kejadian munculnya mata daru yang berjumlah 10. Maka B sama dengan 4/6, 5/5, 6 dan 4. Maka NB sama dengan 3. Jadi peluang B sama dengan NB per NS sama dengan 3/36 atau disederhanakan menjadi 1/12. Oke, jawaban terakhir 1/12. Oke. Iya, Bapak lihat ada yang beda di sini. Ini kan kejadian B. Di sini masih ada yang tulis P dalam kurung A. Coba kamu cek. Iya, harusnya itu di situ B ya. Kamu ganti di LKPD-mu itu B ya. Peluang kejadian B. Ngerti? Karena ini kan beda kejadian. Yang satu muncul mata dadu berjumlah 4. Yang satu muncul mata dadu berjumlah 10. Beda ya, otomatis jumlah 4 dengan jumlah 10 beda. Paham ya, Nak ya? Jadi ini kamu ganti berarti menjadi B ya. Sudah diganti semuanya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Terima kasih. Sekarang Bapak mau kita menarik kesimpulan dari permasalahan yang kita sudah ambil. Kira-kira kelompok berapa yang bisa menentukan kesimpulan? Yang belum maju. Kelompok 7 kesimpulannya sudah. Kesimpulan. Kelompok Jimmy kesimpulan paling akhir ada. Ya silakan. Yang keras Jim, laki-laki Jim, ayo. Peluang kejadian saling lepas adalah peluang kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan atau bisa dikaitkan kejadian di mana tidak ada elemen yang sama di antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Peluang kejadian saling tidak lepas adalah peluang kejadian yang apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan kejadian yang lainnya. Selanjutnya di grup WA Bapak sudah kirim RTPD-nya ya, lembar tugas peserta. Jadi nanti kalian kerjakan individu. Ingat, individu kelompok lagi ya, nanti serahkan minggu depan ke Bapak ya, oke? Nah, ketua kelas Dion sebagai seorang ketua pimpinan kita, silakan. Ayo berdoa, pimpin kita dalam doa. Semuanya tenang. Berdoa pulang, Pak. Iya, silakan doa. Teman-teman, sebelum pulang marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah mau mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Tepuk tangan buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Celiani SPD,
sebagai Kepala SMK Negeri 18 Samarinda yang terletak di Jalan Karya Bakti, Lempake. Kali ini saya akan menyampaikan testimoni saya atas proses belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru matematika kami, Pak Set Ada Arun SPD. Beliau sebagai guru matematika dan juga membantu saya sebagai waka kesiswaan SMK Negeri 18. Beliau adalah seorang guru yang rajin dan penuh dedikasi yang tinggi. Saya bangga dengan beliau. Jika diberikan tugas, beliau benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terlebih sebagai pembina, sebagai waka kesiswaan, beliau mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kali ini saya akan menyampaikan testimoni tentang pembelajaran yang beliau lakukan. Pak Set adalah guru yang rajin. Beliau selalu mengajar masuk tepat waktu dan keluar juga, walaupun kadang-kadang keluarnya lebih dari waktu. Tapi itulah sebagai wujud betapa beliau sangat berdedikasi tinggi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Dalam proses pembelajaran yang beliau lakukan, beliau menggunakan proses pembelajaran dengan model PBL, di mana di dalam proses pembelajaran beliau melibatkan semua siswa. Beliau melibatkan mereka dari awal pembelajaran sampai akhir di dalam proses pembelajaran, sehingga siswa yang ikut serta dalam proses pembelajaran matematika itu merasa senang. Beliau benar-benar bisa merangkul anak-anak, bisa merangkul siswa didik dengan baik. Beliau bentuk kelompok, kemudian siswa-siswa berdiskusi, siswa-siswa menemukan apa yang harus mereka pelajari, sehingga mereka berani mempresentasikan dan mereka bisa memahami apa yang dipelajari di dalam pembelajaran matematika. Di sini terlihat sekali bahwa siswa benar-benar termotivasi untuk belajar. Keaktifan siswa, kerjasama siswa dengan guru, Pak Set sebagai pengajar saat itu benar-benar terjadi. Proses pembelajaran hidup dan mereka semua semangat dalam belajar. Siswa di sini bisa terkontrol dengan baik oleh Pak Set. Tidak ada siswa yang malas-malasan, tidak ada siswa yang tidak aktif. Semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Di sini menunjukkan sekali bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh Pak Set dalam model PBL ini sangat memotivasi bagi siswa untuk belajar. Proses pembelajaran PBL ini boleh menjadi contoh bagi Bapak Ibu guru pendidik yang lainnya, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan apa yang diharapkan bisa tercapai. Anak-anak lebih aktif dalam belajar dan semangat. Demikian juga siswanya gembira di dalam proses pembelajaran. Selamat untuk Pak Set. Selamat dalam proses pembelajaran ini, Pak Set luar biasa, the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Amalia Tiara, guru matematika dari SMK Negeri 18, sekaligus teman sejawat dari Pak Set Ada Arwan SPD. Di sini saya ingin memberikan testimoni terhadap apa yang telah dilakukan Pak Set tadi siang mengenai pembelajaran problem based learning. Menurut saya PBL yang telah dilakukan Pak Set ini
cukup bagus dibanding metode ceramah seperti biasanya. Anak-anak terlihat lebih aktif bertanya dan lebih kritis dalam pembelajaran. Dan menurut saya juga hubungan antar siswa lebih erat, lebih bagus ke teman-temannya, dan bisa terlihat kerjasama antar siswa apakah udah bagus atau belum. Dan saya berharap PBL ini bisa saya terapkan nantinya dan juga teman-teman di sekolah, karena setelah pandemi COVID ini menurut saya lebih pas dilakukan pembelajaran PBL daripada ceramah, karena siswa sangat aktif bertanya tentang pelajaran dibanding dengan metode ceramah. Dan juga untuk anak-anak lebih aktif belajar dan mungkin tidak terpaku hanya satu sumber gitu. Jadi anak-anak di pembelajaran PBL ini bisa menggunakan berbagai banyak sumber belajar dibanding dengan metode ceramah yang hanya terpaku pada guru. Ya sangat bagus model pembelajaran PBL, dan saya harap bisa lebih bagus untuk kedepannya dan bisa lebih sukses. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Devia Rema Prisar Anora. Saya dari SMK Negeri 18 Samarinda, kelas 12. Saya ingin memberikan testimoni mengenai kegiatan pembelajaran yang sudah kami lakukan bersama Pak Set di kelas. Dengan menggunakan model PBL, yaitu Problem Based Learning, pembelajaran lebih menyenangkan karena tidak berpusat pada guru saja, melainkan kami diajarkan untuk bisa lebih aktif dalam kelompok. Saat kami diajarkan oleh Pak Set, kami merasa lebih tertantang, diberikan kesempatan untuk mengekspor kemampuan kami sebagai siswa. Kami merasa lebih belajar dengan model problem based learning. Kami dilatih untuk memiliki kemampuan berpikir lebih kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan membangun pengetahuan kami sendiri. Kami juga merasa terjadi peningkatan dalam aktivitas belajar di dalam kelas. Kami juga dididik untuk terbiasa melakukan evaluasi dan melakukan sumber-sumber pengetahuan yang relevan. Selain itu, kami merasa mudah memahami suatu konsep karena kami mengerjakan soal dengan mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam IKPD. Dengan model PBL, kami terbiasa untuk bersosialisasi dengan teman sendiri, khususnya di dalam kelompok-kelompok kecil. Kami dilatih untuk berpikir dan bekerja sama dalam mengerjakan soal-soal. Kemampuan berbicara kami semakin terasa karena kami tidak pasif dalam kelompok. Dan lebih penting, kepercayaan diri kami semakin meningkat karena kami sering tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Mungkin ini testimoni saya bisa sampaikan sebagai peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengikuti saya sampai pada sejauh ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala yang sudah kita kerjakan bersama-sama dengan tim, khususnya sampai pada detik ini. Secara keseluruhan, saya bisa menyimpulkan bahwa tantangan-tantangan yang sudah saya sebutkan tadi bisa kita lewati dengan berbagai macam cara, khususnya dengan menggunakan metode atau model PBL di dalam menjalankan pembelajaran dan menggunakan media pembelajaran yang tepat, kreatif, dan inovatif. Dan kita berusaha menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa-siswa di dalam mendidik dan mengayomi anak didik kita sehari-hari. Selain itu, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak sehingga mereka juga termotivasi di dalam belajar. Cukup sekian video saya sampai saat ini, video best praktik saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih.